Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk. Punyanya Dim Kominfo. Hari ini kita mau bahas tentang Forum Ikatan Kadang Temanggung. Hari ini juga kita kedatangan tamu spesial dari Kadang Temanggungan. Ada Bapak Suryo Koco. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Seger waras. Sehat-sehat. Bapak perjalanan dari mana kemarin Bapak? Kemarin kita kebetulan saya ada pekerjaan di beberapa tempat. Kemarin dari Semarang, kemudian ke Wonogiri, kemudian ke Solo, habis itu ke Blora, baru kemudian ke Temanggung karena ada yang perlu kita sampaikan ke Pak BJ terkait rencana kegiatan dari Ikatan FIKT. Jadi kita rencana ada acara bulan Mei 2025 tanggal 4, itu acara di Bandung, yaitu Festival Temanggung 2025. Jadi kita sudah komunikasi dengan Pak BJ dan karena 2024 kemarin juga sudah dilaksanakan, Pak BJ juga hadir, merasakan kemeriahannya dan melihat bahwa ini menarik untuk dikembangkan, maka disepakati jadi agenda tahunan 2025 kita bikin di Bandung. Tapi sebelum membahas tentang kegiatan itu, kayaknya perlu nih teman-teman podcast dikasih tahu apa sih itu FIKT Pak. Kan banyak nih orang yang belum tahu tentang Kadang Temanggungan, terus orangnya di mana saja, seperti itu. Ya, jadi FIKT, Forum Ikatan Kadang Temanggungan, itu sebenarnya proses dari beberapa tahap lah. Ibarat kata ada metamorfosa. Awalnya dulu itu kan Ikatan Kadang Temanggung. Jadi Ikatan Kadang Temanggung itu dari tokoh-tokoh besar, senior-senior yang punya posisi di Jakarta terpanggil untuk kemudian mengembangkan komunitas perseduluran, persaudaraan Temanggung di perantauan. Nah, kemudian bergeser, ternyata ada juga organisasi-organisasi lain yang membentuk atau perantau-perantau yang membentuk komunitas-komunitas. Nah, dari situ bergeserlah menjadi satu nama baru, yaitu Forum Ikatan Kadang Temanggungan. Kenapa Forum Ikatan? Karena banyak ikatan-ikatan keluarga. Kenapa Temanggungan bukan hanya Temanggung? Karena kita melihat bahwa yang punya kepedulian Temanggung itu kan nggak mesti hanya orang Temanggung. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di FIKT kita sudah ada beberapa kali pergantian kepengurusan. Yang pertama ketua forum itu Mas Anif Punto. Kemudian selesai kalau Mas Anif waktu itu 2000 berapa ya? 14 atau 2000 berapa ikut kontestasi, maka kemudian mengundurkan diri. Waktu itu kemudian diselesaikan sama Mas Widodo. Kemudian ada pergantian kepengurusan, kemudian ada Mas Heri menjadi kepengurusan satu periode, kemudian berikutnya diganti Mas Eli Mantovani satu periode, kemudian sekarang yang baru ini Mas Didi Pras. Kalau Bapak sendiri jabatan di FIKT? Saya awal waktu Mas Anif, Mas Heri, juga Mas Eli itu saya di Humas dari FIKT. Nah, untuk yang kepengurusan yang baru saya dipercaya teman-teman untuk jadi sekretaris. Jadi mulai kepengurusan yang Mas Didi ini saya jadi sekretaris di FIKT. Sudah cukup lama berarti ya bergabung dengan FIKT? Ya cukup lama, ya mengikuti perkembangan organisasi lah ya. Kalau anggota dari FIKT ini tersebar dari mana saja Pak? Saat ini yang sudah masuk ya.
sudah artinya organisasi-organisasi yang sudah bergabung atau kemudian menyepakati ada di Forum Ikatan Kadang Temanggungan ya masih Jabodetabek ya. Jadi Jakarta, Bogor, Bekasi itu artinya wilayah Jabodetabek. Walaupun beberapa daerah ini juga sudah mulai di luar Jakarta ini sudah mulai juga ketika melihat apa yang dikerjakan FIKT mereka tertarik Jogja nggak piye. Padahal jauh sekali antara Jabodetabek dan Jogja. Kemudian ada yang di luar Jawa juga ada yang tertarik pengen. Jadi kita dengan organisasi dengan yang baru ini kita berharap bahwa ini akan lebih tersebar luas. Jadi kayak kita besok acara Bandung. Betul. Ini kan awalnya Jabodetabek terus ada Bandung gitu kan. Nah, Bandung kemudian Bandung ini kan awalnya lebih pada ya udah support yang Jakarta gitu. Nah, sekarang udah kepikir untuk ya udah Bandung ada sendiri nanti untuk Jawa Barat mamanya dan sebagainya. Nah, ini kita sambil terus berbenah lah. Berarti Bandung juga sudah ada yang ikut di FIKT sudah. Ya? Kenapa kemudian acara kita besok di Bandung? Ya karena ada teman-teman Bandung. Cuma kemarin mereka kan banyak melakukan supporting untuk kegiatan-kegiatan di Jakarta. Jadi kalau kegiatan di Jakarta kita kan yang rutin itu mendukung delegasi dari Temanggung acara di Taman Mini. Itu kan kita selalu sebelum COVID dan sebelum perbaruan Taman Mini. Sekarang ini perbaruan Taman Mini kan jadi kurang menarik itu datang ke Taman Mini. Masuk nggak boleh pakai kendaraan gitu kan. Kita harus naik itu kemudian ya tiketnya juga udah jadi mahal gitu kan, nggak kayak dulu. Nah, dulu itu ketika delegasi teman-teman Temanggung Pentas Duta Seni itu dari kantor perwakilan Jawa Tengah itu menyampaikan bahwa yang paling banyak pendukungnya atau yang paling banyak datang itu kalau pas Kabupaten Temanggung itu paling heboh, paling meriah. Itu paling selalu artinya Temanggung itu selalu diandalkan untuk kemudian memeriahkan anjungan Jawa Tengah. Nah, kalau agenda dulu itu kan kami eranya Mas Hanif, eranya Mas Heri, eranya Mas Eli itu kan belum ada yang seperti yang sekarang kemarin kita bikin Festival Temanggung belum ada. Jadi waktu itu kita fokusnya lebih pada perantau peduli kampung. Jadi datang pulang ke Temanggung waktu itu secara rutin sebenarnya dalam rangka ulang tahun Temanggung, jadi November kayak gini ya kan. Nah, itu kita datang, kita bikin support untuk bikin perpustakaan desa, kemudian kita bersih-bersih masjid, kita ada tanam penghijauan, kemudian kita ada motivasi untuk anak-anak SMP, SMA, yang SMP supaya mau melanjutkan sekolah. Karena kan Temanggung waktu itu kan masih tingkat untuk kemudian melanjutkan pendidikan, itu kan orang tuanya masih tidak melihat pendidikan itu penting gitu. Nah, itu kita masuk ke situ. Nah, terakhir kita ada juga pelatihan untuk UMKM. Nah, ini yang kemudian sekarang kita untuk yang kepengurusan ini kita coba fokus pada kegiatan bagaimana memberikan kemanfaatan bisnis untuk teman-teman perantau dan mengkoneksikan peluang bisnis dengan teman-teman yang di Temanggung. Nah, salah satunya dengan festival itu. Festival itu bicara budaya iya, bicara UMKM iya, bicara bisnis matching juga iya. Kira-kira kayak gitulah. Selain itu fokus yang lainnya apakah ada Pak di FIKT selain dengan mungkin kegiatan yang akan besok dilaksanakan ini? Kita ini kan sebenarnya lebih pengen membangun, satu utama kita adalah memberikan kontribusi untuk kemajuan Temanggung. Artinya ruang-ruang apapun itu ya kita coba buka. Lalu kata waktu itu sempat nih ada
harapan untuk pelatihan digital untuk UMKM. Ya kita ajak teman-teman yang memang punya expert di bidang itu, yuk dan seterusnya. Karena fokus kita pengen berkontribusi ke Temanggung, dan sisi yang lain juga memberikan kemanfaatan ke anggota. Kan ya non sewu nih teman-teman pemerintah Temanggung umpamanya, mungkin yang diperhatikan kan yang tinggal di Temanggung. Iya, betul. Tapi kalau yang tidak tinggal di Temanggung kan mungkin Sudah kurang diperhatikan atau bahkan mungkin kelupaan aja. Iya. Ya kalau pas perlu aja kemudian diundang, yuk Taman Mini kumpul kan gitu. Nah kita pengen dua ini jalan beriring nih. Iya. Teman-teman yang di perantauan itu ruang-ruang kesempatan bisnisnya bisa terbantu karena adanya komunitas. Jadi kayak kita nih umpama ketika anggota kita ada yang punya warung atau punya produk apa di dekat kita, karena tidak tahu bahwa dia itu sama-sama Temanggung, kita jadi kurang care. Yeah. Tapi karena tahu akhirnya sama-sama butuh, produknya sama, ya udahlah. Saling-saling. Semua Temanggung Yeah, kan itu. betul. Jadi kira-kira itu. Jadi kalau fokus kita memang orientasinya keguyuban, kemudian peningkatan kemanfaatan ketika bergabung. Nah, yang agenda rutin yang kita juga ikut itu adalah programnya dari Provinsi Jawa Tengah, mudik gratis. Nah itu kami membantu untuk memfasilitasi teman-teman supaya dapat fasilitas mudik gratis. Berapa banyak ini Pak anggota dari FIKT? Kalau jumlah anggota memang kita ini kan belum membuat kemudian orang harus registrasi jadi anggota, bayar iuran dan seterusnya, enggak. Tapi kalau dari mereka yang sudah mengikuti acara kita, kan kita juga himpun data. Jadi yang pas kemarin aja itu hampir 2.000 yang ikut dan kita punya datanya. Kemudian data-data yang lama kita juga ada. Data-data dari teman-teman alumni dan seterusnya ada. Jadi kalau dikolek semua data yang ada di database kita sekarang, ya mungkin hampir 3.000-an. Banyak banget berarti ya? Ya itu masih belum banyak lah. Karena kalau kita bicara Jakarta, orang Temanggung yang di Jakarta, ya banyak juga teman-teman yang kita nggak tahu ternyata dia di Jakarta. Kayak mama, saya di Jakarta, kan saya mulai dari 2008. Teman-teman taunya saya di Semarang, karena memang keluar dari Temanggung saya di Semarang. Pas tahu saya di Jakarta baru diajak gabung. Nah, yang seperti ini kan masih sangat terbuka ruang untuk kemudian memperbanyak anggota. Nah, yang kita pengen bangun sebenarnya adalah bagaimana membangun untuk kita punya database siapa sih sebenarnya orang-orang yang lahir di Temanggung, kemudian tidak lagi di Temanggung, atau pernah tinggal di Temanggung, sekarang tidak di Temanggung, dan kemudian orang yang mungkin tidak ada kaitannya sama Temanggung, tapi dia peduli Temanggung. Ini kan artinya ada 3 bagian. Saya punya istri yang lahir di Semarang, besar di Semarang, nggak pernah tinggal di Temanggung. Tapi karena suaminya itu pernah tinggal di Temanggung, maka komunitas Temanggung, ya dia kita ajak dan seterusnya. Jadi kalau di bercandaan kita ya, ini KW Temanggung KW kan gitu. Jadi kira-kira itulah ya. Kita pengen tahu, kita pengen kepo-kepo lagi tentang festival Temanggungan yang akan dilaksanakan di tahun depan ya Pak? Ya. Di tanggal berapa Pak? 4 Mei. Tanggal 4 Mei 2025. Di mana Pak rencananya? Rencananya itu kita di Bandung, di halaman Gedung Sate, termasuk juga di taman kecil yang di depan Gedung Sate. Jadi nanti acara kita ada seperti tahun kemarin waktu di Jakarta, ada jalan santai, kemudian ada juga expo, ada juga pameran kesenian, pameran produk, kemudian perform kesenian, kemudian ada satu lagi yang spesial mungkin itu nanti kita ada peluncuran ikat Temanggung, jadi ikat kepala Temanggung, rencana akan diluncurkan nanti di 4 Mei di Bandung.
Kemudian ada satu lagi yang kemarin mungkin kurang optimal, kita akan lebih optimalisasi nanti di business meeting, pertemuan bisnis di Bandung, itu kita akan melibatkan para pihak yang memang punya bisnis dan punya peluang kerjasama bisnis. Jadi itu akan menjadi fokus yang lain, artinya mempertemukan teman-teman yang memang ada peluang bisnis dan teman-teman yang tertarik untuk bergabung, itu kita pertemukan dalam satu forum. Kira-kira itu agenda Tadi umum. dijelaskan akan ada expo, apa saja yang akan dipamerkan? Expo ini sebenarnya satu, kita lebih pengen pada produk khasnya Temanggung atau produk unggulan Temanggung. Nah ini memang kemarin salah satu yang kita sampaikan adalah kita kan selalu belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Nah kita pengen bahwa ke depan ini ada kurasi yang lebih bagus. Yeah. Artinya bahwa jangan sampai kemudian yang datang ke expo itu adalah pengusaha pameran. Jadi punya produk hanya dijual untuk pameran. Iya betul. Pas orang mau order ternyata dia enggak, karena memang hanya untuk pameran. Nah itu satu. Yang kedua, ternyata produk dia bukan produk spesifik atau unik dari Temanggung. Nah kita pengen itu besok lebih ditata. Nah kurasinya kita harapkan nanti dari teman-teman di Pemda, karena kan ini bagian dari binaan Pemda nih nanti yang akan kita bawa ke sana. Nah, yang lain juga kita akan melibatkan dari brand-brand sponsor lah, karena kan acara kan nggak mungkin bisa terselenggara tanpa pembiayaan. Betul. Nah, kalau bicara pembiayaan, ya kita pengennya sih kalau bisa ya 100% dibiayai APBD kan. Gitu. Nanti kalau 100% dibiayai APBD kan teman-teman yang di ASN nanti teriak-teriak, oh biayai orang perantauan kan. Nah kita akhirnya kan oke, kita harap dukungan dari Pemda, tapi kita pengen acara lebih besar, ya kita gandeng sponsor. Nah itu mungkin ya butuh sponsor pasti ada. Nah ruang yang mungkin teman-teman punya bisnis tertarik untuk bergabung itu bisa langsung mengunjungi microsite kita di Linktree _festival Temanggung, itu langsung akan ada di situ proposalnya, tinggal klik, mau kontak sama bendaharanya tinggal klik. Oh saya pengen di situ mau ngumpul nih alumni dari SMA 3 atau SMA 2 atau SMA 1 mau kumpul-kumpul, oke, supaya ada kita yang suka nyanyi pengen bisa tampil lah, itu ada juga seksi acara di situ, tinggal klik, koordinasi dan seterusnya. Oh saya punya perusahaan yang bisa jadi sponsor, ngeklik ke situ sudah ada, klik langsung ke tim marketing, langsung kita berikan informasi paket-paketnya dan seterusnya, kira-kira itu. Jadi lebih memudahkan, jauh hari lebih memudahkan orang dapat informasi, supaya harapannya kita dapat sponsor yang lebih oke, jadi hadiahnya juga lebih menarik, lebih fantastis. Ya. Ini salah satu yang kemarin ini semoga nanti bisa kita laksanakan. Selain ikat tadi, ini ada juga rencana, katanya Temanggung ini kan punya keroncong atau pegiat seni keroncong yang luar biasa. Iya, betul. Ini kita tadi kemarin sempat kepikiran gimana kalau kemudian nanti keroncong dari Temanggung yang memang keren kita bawa ke sana, kita performkan di depan gedung sate, kira-kira gitu. Lalu untuk UMKM Temanggung apakah punya kesempatan untuk ikut memamerkan produk-produknya, menjual produknya di sana, Pak? Pasti, dan itu tinggal dikomunikasikan dengan dinas di koperasi UMKM Dinkopdak. Dinkop silakan dikoordinasikan, karena ketika itu yang bawa dari dinas, ya kan ubur rampinnya jadi lebih enak, lebih gampang, dan
nanti kan dari dinas yang akan melakukan kurasi nih, oh ini cocok nih kalau memang dia juga punya toko online, dia bisa melayani ini dan seterusnya. Oh ini cocok nih karena Temanggung itu punya 4 indikasi geografik, dari kopi robusta, kopi arabica, kemudian ada tembakau serintil, gitu kan, ada apa uceng Ikan ya, uceng. uceng ini kan, oh ini cocok dan seterusnya. Nah ini kan teman-teman di Temanggung yang lebih paham Temanggung. Kalau kita ini kan cuma ngelihatnya dari jauh, kalang-kalangan. Kalau dari Jakarta udah kalang-kalangan laras urban kan nggak bisa lihat apa-apa. Nah paling tidak kalau teman-teman Temanggung yang melakukan kurasi, melakukan pendetailan yang layak, dan memang kita harapannya ini bisnis yang memang sudah berjalan dan kemudian butuh dapat dukungan supaya lebih berkembang, bukan yang baru rintisan. Bukan berarti kita nggak pengen membantu yang rintisan, nggak. Tapi rintisan ya ada tempatnya. Tapi ini yang kira-kira sudah mulai stabil, siap untuk melayani dan seterusnya. Kira-kira itu, Mbak. Lalu apakah ada syarat dan ketentuan khusus, misalnya UMKM ingin berkolaborasi? Kalau yang melalui Dinkop ya? Dinkop, itu nanti ketentuannya dari Dinkop. Tapi kalau yang pengen langsung ke kita, ketentuannya ya satu kita tahu produknya apa, yang kedua ya bayar sewa booth, udah selesai. Berarti juga bisa dong, misal ada orang Temanggung yang sudah merantau ke Jakarta, terus mereka bikin usaha tapi kayak sudah identik dengan Temanggung, kan susah nih komunikasi dengan Temanggung. Mereka bisa langsung menggunakan Linktree itu untuk berkomunikasi dan memasukkan. Di Linktree itu kan ada Anda pengennya apa nih? Oh pengen ikut partisipasi di apa booth. Oh pengen ikut partisipasi di acara. Kalau kata nih, oh ada keluarga Temanggung yang sekarang tinggal di Bandung, dia punya sanggar seni yang kemudian aku siap tampil nih, aku partisipasi deh. Yang penting dikasih slot waktu. Ya monggo, di situ tinggal kliknya ke bagian acara. Kalau kemudian aku punya duit kebanyakan nih. Repot mau baginya kemana, pengen donasi ya tinggal klik, langsung masuk ke bendahara. Dan di situ kita perlu sampaikan bahwa semua komitmen yang terkait kemudian ada nominalnya, itu kami hanya mengakui kalau transaksinya dilakukan melalui rekeningnya organisasi. Sudah terpusat? Sudah, jadi di Linktree itu juga ada nomor rekening organisasi. Jadi pada saat mungkin Surya Koco nawarin terus, oke, nanti tak atur, kamu bayarnya ke aku, ke nomor rekening ini. Jangan pernah percaya dan yakin bahwa kalau tidak ke rekening organisasi itu tidak akan dianggap oleh organisasi. Kira-kira itu, Pak. Perlu waspada berarti ya? Oh iya, kita apa ya, bahasanya lebih ke kehati-hatian. Dan kita juga nggak pengen niatan kita baik tapi ada langkah yang tidak baik. Yang kemudian hasilnya pasti nggak baik. Lalu kira-kira targetnya berapa orang besok bisa ikut meramaikan acara Festival Temanggungan? Kenapa kita pilih tempat itu? Karena di hari Minggu tempat itu juga di bagian seberangnya, jadi ini gedung sate, kemudian ada jalan, depannya ada lapangan. Dan lapangan itu kalau hari Minggu ada kegiatan aktivitas olahraga. Kemudian setelah aktivitas olahraga biasanya tumpah bergeser untuk pada jajan di sampingnya gedung sate. Nah dari situ maka kalau kemarin kita mungkin angka di Jakarta itu sekitar 2000-an. Nah kalau yang ini dengan agenda ada jalan santainya dan seterusnya. Kalau secara pribadi saya mungkin ya minimalnya 5.000 kita bisa datangkan orang gitu kan. Nah bagian lainnya sebenarnya ya di forum itu, di tempat itu kita berharap kita bisa menggalang data informasi Kadang Temanggung yang ada di Jawa Barat. Kira-kira itu.
Berarti perlu disiapkan waktunya, jangan sampai mepet-mepet Oh biar iya, tidak. makanya kan ini ruang yang menarik ketika Iya. acaranya Mei, ini masih November gitu kan. Ya kalau ada orang-orang yang memang hidupnya tertib, hidupnya tertib, itu kan selalu sudah merencanakan. Terschedule, Liburan, saya mau kemana dan seterusnya jauh hari, Iya, betul. bukan. Nah, kalau model kayak saya kan nggak tertib, jadi ya kalau pas pengen ya udah jalan, nggak pernah ada perencanaan berapa bulan lagi dan Iya. nah ini kita memberikan ruang untuk yang mereka yang tertib udah dari jauh hari. Oh tanggal 4 Mei berarti aku mau datang ke Bandung dari tanggal 3, nginepnya karena acaranya di sini berarti nginepnya di hotel ini. Habis dari itu nanti ikut jalan santai, siang makan siangnya di sini, habis itu jalan kemana? Iya. Nah, silakan agendakan 4 Mei di Bandung. Ini menjadi salah satu agenda kegiatan dari teman-teman yang pengen jalan-jalan untuk Bandung dan sekitarnya. Pesan untuk masyarakat, baik masyarakat Temanggung atau masyarakat-masyarakat yang ada di perantauan. Kalau masyarakat di Temanggung sih, buat saya lebih pada mesti pede lah, mesti percaya diri. Temanggung itu luar biasa, Temanggung itu. Kalau kemarin di acara kita kan, Temanggung juara. Jadi juara itu kan paling top, gandem lah. Artinya luar biasa kan gitu. Nah ini yang kita pengen bahwa ada kebanggaan. Kamu kalau keluar dari Temanggung itu jangan minder wardah atau orang jadi minder, Iya. orang pede. Isin aku cah desa, oh nggak ada itu, nggak boleh itu terjadi. Dan untuk teman-teman yang ada di perantauan, ya pada saatnya mari kita mempererat silaturahmi. Karena ada pesan di Batu yang luar biasa yang sekarang ada di Bukit Bambang Sugeng itu kan ada tuh batu besar tuh. Ya. Itu kan tertulis di situ kan pesannya jelas. Sedunia sekeluarga. Lah kalau diajak memberikan pesan sedunia sekeluarga, mosok sak Temanggung rasa sedulur kan gitu. Betul. Nah, bagaimana yang ada di luar Temanggung, teman-teman perantau, ayo guyup rukun bareng-bareng, kita saling bergandeng tangan, saling menguatkan, karena tidak ada orang yang benar-benar kuat hanya karena sendiri, tapi pasti ada kawan-kawan yang lain. Kira-kira itu, Mbak Novi. Mungkin Mbak Novi cukup yang tidak lahir di bulan November. dibocori dong ini, terbongkar sudah nama saya. Mungkin itu saja perjumpaan kita hari ini. Oke, terima kasih, Mbak Pak Novi. Poco sudah mau rawuh jauh-jauh dari Jakarta, walaupun perjalanannya mampir ke sana akhirnya tiba juga di Temanggung. Terima kasih. Saya harus terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berbagi di Kepoin. Yuk. Semoga besok sukses acaranya. Amin, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, lancar besok kembali sampai ke Jakarta nanti. Itu saja teman-teman, jangan lupa tetap tungguin podcast-podcast kita lainnya, tetap di Kepoin yuk. Yuk.